Ya, sadar nggak bisa menang di Gelora Bung Karno, Vietnam targetkan imbangi Timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, Timnas Indonesia tanpa Asnawi Mangku Alam, Vietnam tetap pusing lihat penggantinya. Dan berita selanjutnya, Vietnam semakin takjub, Tom Hay pecah rekor termahal Asia Tenggara. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda. Ya, Vietnam diminta untuk mengimbangi melawan Timnas Indonesia saat menyambangi Stadion Utama Gelora Bung Karno di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Vietnam boleh saja unggul di tabel klasmen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 atas Indonesia dengan raihan 3 poin berbanding 1 poin. Hanya saja, publik Vietnam saat ini tengah dilanda keresahan menjelang melakoni 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Hal itu tak lepas dari masalah internal Vietnam yang nyaris menyentuh separuh skuad karena cedera. Selain itu, kekuatan timnas Indonesia yang bertambah kuat. Nah, mendatap laga di Gelora Bung Karno, Vietnam diminta sadar diri tak bisa memetik kemenangan atas timnas Indonesia. Publik Vietnam hanya menginginkan skuad Philippe Rosier bisa mencuri 1 poin dari Gelora Bung Karno dan tidak kalah. Menurut mereka, saat ini timnas Indonesia berbeda dengan skuad yang dahulu. Kini, Sinteyong disebut memiliki pasukan terkuatnya. Pelatih Rosier dan murid-muridnya tentu saja menantikan skenario yang ideal. Ya, meski begitu, timnas Vietnam juga paham bahwa nyatanya meraih 1 poin dalam laga tandang ke Indonesia juga bisa dibilang sukses. Dulu, Vietnam hanya pernah mengalahkan Indonesia sebagai tamu pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saat itu, tim Kaos Merah yang dipimpin pelatih Park Hang-seo sedang dalam performa puncaknya. Sebaliknya, tim Indonesia sedang krisis waktu itu. Dan situasi saat ini membawa tantangan besar bagi timnas Vietnam. Dalam pertandingan mendatang, pelatih Sinteyong punya pasukan terkuat yang hampir cukup dikombinasikan dengan sekelompok pemain naturalisasi. Dan nyatanya sederet bintang muda yang sudah menjadi investasi penting untuk Piala Dunia U20 2023. Tulis Soha.vn. Dan kita balik informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanpa sang kapten Asnawi Mangku Alam karena akumulasi kartu. Tanpa seorang Asnawi Mangku Alam sebagai kapten Timnas Indonesia, Vietnam nyatanya tetap dibuat pusing melihat kedalaman skuad Garuda. Timnas Indonesia masih memiliki seorang Sandy Wallace, Nathan Choaon sampai Pratama Arhan yang bisa dipasang di sisi kanan. Sesuai dengan pengamatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sempat berkomentar perihal absennya Asnawi dan siapa yang bakal menjadi pengganti. Mungkin Sandy Wallace dan untung ada Nathan, jadi tipis, kata Erick Thohir kepada awak media. Nah, itu yang saya bilang di senior, kita harus punya 24 pemain yang standarnya sama. Jadi ketika kalau ada yang terkena kartu atau cedera, kita bisa punya pemain pengganti yang sama kualitasnya, kata Erick Thohir. Kondisi inilah yang diakui tetap membuat pusing Vietnam meski bermain tanpa seorang kapten. Asnawi sendiri absen karena akumulasi kartu. Pemain Port FC ini mendapatkan kartu kuning dalam 2 laga melawan Irak dan Filipina dan sosoknya baru akan tersedia di laga kedua nanti. Seperti yang diketahui bersama, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret. Laga lanjutan fase Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda akan menjamu Vietnam lebih dulu di SUGBK sebelum bertandang ke Hanoi. Asnawi Mangku Alam merupakan kapten Timnas Indonesia. Dialah yang sukses mencetak gol penalti pada menit 42 kemenangan 1-0 Indonesia atas Timnas Vietnam dalam rangka penyisihan grup Piala Asia 2023 awal tahun ini. Ya, posisi pilihan pemain ini adalah bek kanan. Saat ini pelatih Sinteyong punya banyak opsi untuk menggantikan Asnawi Mangku Alam. Yang pertama, Sinteyong bisa menggunakan pemain naturalisasi Sandy Wallace untuk bermain di posisi tersebut. Yang kedua, Sinteyong juga bisa menggerakkan bek kiri Pratama Arhan untuk bermain di sayap kanan, memberikan sayap kirinya kepada rookie Nathan Choaon, dan Pratama Arhan merupakan pemain dengan kemampuan lemparan ke dalam yang sangat kuat di timnas Indonesia. Tulis Dantri.com. Kekhawatiran Vietnam saat melawat ke Indonesia memang cukup beralasan mengingat skuad asuhan Philippe Rosier diterpa badai cedera. Sejak Piala Asia kemarin, masalah ini belum bisa diatasi oleh Philippe Rosier selaku pelatih timnas Vietnam. Rosier tentu akan semakin pusing melihat komposisi pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Dan kita berlanjut ke informasi bola selanjutnya.
Vietnam semakin takjub dengan pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Tom Hei, karena telah memecahkan rekor pemain termahal Asia Tenggara. Sebagaimana diberitakan, dokumen naturalisasi Tom bersama Ragnar dan Martin Pais sudah diteken Ketua DPR Puan Maharani pada 13 Maret lalu. Selanjutnya mereka menjalani proses berikutnya hingga peresmian dan pengucapan sumpah sebagai WNI. Nama Tom Hei dan Ragnar Oratmangun sebetulnya sudah diumumkan Sinteyong dalam daftar 28 pemain timnas Indonesia pada 7 Maret lalu untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi proses naturalisasi mereka kurang berjalan mulus. Media Vietnam Dantri menilai kehadiran Hei dan Oratmangun menjanjikan peningkatan kekuatan Indonesia pada laga melawan Vietnam. Namun mereka belum menyelesaikan seluruh prosedur kewarganegaraan Indonesia, termasuk pengambilan sumpah sebelum pendaftaran skuad untuk laga pertama pada 13 Maret lalu. PSSI kini buru-buru menyelesaikannya agar Tom dan Ragnar bisa bermain pada laga kedua di Stadion Midin pada 26 Maret mendatang, tulis Dantri. Media Vietnam itu lantas menyoroti secara khusus keberadaan Hei di skuad Garuda. Dengan memperkuat timnas Indonesia, Hei menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Nilai pasar gelandang berusia 29 tahun ini bahkan 10 kali lipat lebih tinggi dari bintang Vietnam Nguyen Quang Hai. Hei saat ini bermain di Heerenveen dan menjadi pemain reguler yang diandalkan. Klub Liga Utama Belanda Eredivisie ini juga pernah menjadi atribut Don van Gaal, tapi sama sekali tak pernah dimainkan. Van Gaal adalah momok timnas Indonesia yang kali ini sial tak masuk skuad timnas Vietnam karena sedang mengalami cedera. Menurut valuasi situs statistik Transfer Market, Hei bernilai 3 juta euro atau sekitar 51 miliar rupiah. Nilai itu memecahkan rekor pemain termahal ASEAN sebelumnya, Chanathip Songkrasin, kala itu bernilai 2,4 juta euro. Maka dengan nilai pasar Hei yang sangat tinggi tersebut, pemain kelahiran Amsterdam Belanda ini sendiri bahkan menguasai 25% dari total value timnas Indonesia. Harganya itu 10 kali lipat dari sederet bintang Vietnam saat ini seperti Quang Hai, Phu Van Tan, Nguyen Thanh Linh, dan Nguyen Van Thuan masing-masing berharga 300.000 euro. Bahkan jika dibandingkan dengan pemain termahal Vietnam sekarang yaitu kiper Nguyen Philip yang harganya mencapai 600.000 euro, Hei masih 5 kali lebih tinggi. Di Eredivisie musim ini, Hei menjadi pemain inti. Hingga pekan ke-25 dia tampil 23 kali atau 21 di antaranya starter, serta berhasil menyumbangkan 3 gol dan 2 assist untuk Heerenveen dan saat ini menjadi musim ketiganya di klub tersebut. Pada musim lalu, Hei tampil 33 kali dengan 3 gol dan saking populernya, valuasi Tom Hei nyaris menyamai nilai pasar sejumlah tim ASEAN seperti Myanmar dengan 3,15 juta rupiah, Singapura 3,25 juta euro, bahkan lebih tinggi dari Kamboja, Laos, Brunei, dan juga Timor Leste.